Halo Sobat Alur Film, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Kali ini saya akan rangkum sebuah drama Korea romantis berjudul Wuri The Virgin episode keempat. Sesuai judulnya, Wuri The Virgin menceritakan seorang wanita bernama Wuri yang berkomitmen untuk menjaga keperawanannya hingga ia menikah. Ya udah, daripada tambah penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Rafael dan Mari bertemu dengan Wuri, dan pada saat bertemu, Rafael langsung menanyakan apakah Wuri pernah pergi ke pantai di timur laut, karena Rafael yakin mereka pernah bertemu di sana. Kang Jae mendahului menjawabnya dan mengatakan kalau Wuri tidak pernah pergi ke sana. Wuri bingung harus menjawab apa, karena mungkin dia merasa sungkan terhadap Kang Jae. Sekalipun Wuri menyangkalnya, namun Rafael sangat yakin mereka memang pernah bertemu di sana. 어디서 본 것 같다 했다. 이런 게 운명의 끈으로 연결. Kembali ke emak Wuri yang kepergok oleh nenek Wuri, terpaksa emak Wuri menjelaskan kalau Sung Il adalah ayahnya Wuri. Sung Il berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi Wuri. Tapi emaknya berharap mereka tidak mengatakannya sekarang sebelum masalahnya Wuri selesai, karena khawatir Wuri akan merasa terluka karena telah dibohongi bertahun-tahun lamanya. 우리는 아빠 죽었다고 알고 살았는데 타이밍을 좀 보자는 거지. 처먹고도 정신을 못 차리고 또. Rafael diminta menemui ayahnya dan kemudian mendapat kabar kalau posisinya sebagai CEO Diamond Cosmetics sudah digantikan oleh Jun Bin Jin. Sedangkan Rafael diminta untuk fokus kepada rumah sakit dan posisinya di Diamond Cosmetics turun menjadi direktur eksekutif. Rafael tentu protes dengan keputusan ayahnya tersebut. Rafael kemudian ditantang oleh ayahnya untuk bisa merubah keputusannya. 나도 생각이 있어요. 시간 좀 줘요. 내 마음이 변할 만한 생각이면 더 좋고. Jun Byung Jin ternyata pernah berhubungan dengan Mari, namun akhirnya Mari bersama Rafael. 라파엘이 이병헌 아들이라니까 나 버리고 간 거 아니야? Siang itu Wuri dan ibunya berbelanja banyak makanan. Mereka berjalan sambil membicarakan masalah Wuri dan Kang Jae. Namun Wuri merasa bersalah karena mengaku sedang hamil saat Kang Jae melamarnya. Tapi Kang Jae tetap mencintainya dan bahkan mendukung setiap keputusannya. Menurut emaknya sih sebenarnya ada sisi baiknya, di mana Wuri tidak perlu lagi menjaga keperawanannya. Setelah itu Wuri kemudian bertemu dengan Kang Jae di taman sambil menyantap makanannya. Ternyata Wuri sangat terpengaruh oleh ucapan emaknya tadi, sehingga hasratnya semakin menguasainya. Padahal dia hanya melihat jakun Kang Jae pada saat itu. Jadinya Wuri malah malu sendiri tuh. 간다고 갑자기? 아니요. Dan seperti biasa, Wuri kemudian curhat kepada Yeri mengenai naskah dramanya. Padahal sih sebetulnya ngomongin dirinya sendiri tuh. 언니가 필살 전략 알려줘? 네. 은은하게 뿌려야 된다. 번복해. 머리를 넘겨서 목선을 보여주면서 있는 힘껏 끌어모아서. Sementara itu, Kang Jae melanjutkan penyelidikannya di rumah sakit dan menemui Mari. Saat bertemu, Kang Jae menanyakan lokasi pembuangan limbah rumah sakit Diamond. Kemudian dia diantar oleh staf rumah sakit menuju lokasi pembuangan limbahnya. Ternyata, Kang Jae sedang mencari hard disk yang hilang, dan akhirnya dia berhasil menemukannya. Hard disk itu ternyata berisi data CCTV yang hilang, namun beberapa filenya ada yang rusak sehingga butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Keberhasilan Kang Jae menemukan hard disk itu kemudian diapresiasi oleh atasannya dan rekannya Pak Nahi. Secara, Pak Nahi juga sebenarnya sangat mengagumi Kang Jae. Kang Jae pula yang membuatnya memutuskan masuk dalam tim kejahatan berat. 야생마 같았어. 야, 너 좋겠다. 인기 많아서, 어? 나 형처럼 되고 싶어서 온 거예요. Malam harinya, Kang Jae bertemu kembali dengan Wuri. Kali ini juga hasrat Wuri tidak terkendali karena melihat jakun Kang Jae. Dan kemudian dia mengajaknya makan di rumah Kang Jae. Sesampainya di rumah Kang Jae, dia mempraktikkan semua saran dari Yeri. Mulai dari menyemprotkan parfum, menggeraikan rambutnya, bertingkah manja, tapi Kang Jae malah membawanya keluar. Pokoknya gatot lah. 향수를 은은하게 뿌려라. 마음에 타는 냄새가 난다. 어? 이번 시각 영혼을 끌어모아라. 다 했어. 테이블이 접이식이네.
확인사사. 왜? 뭐가 위험해? 우리야, 우리 저기 나가자. 차는 나 오늘은 안 될 것 같아. Hari ini, Wuri dan Yeri menghadiri rapat di kantor Diamond Cosmetic bersama Rafael. Setelah selesai rapat, Wuri masih menunggu di kantor sambil menulis naskahnya. Rafael kemudian datang mendekatinya dan menanyakan, apakah Wuri mengenalinya saat pertama kali rapat dengannya? Wuri hanya mengiyakan saja. Rafael kemudian meminta dibuatkan naskah khusus yang bisa membuatnya senang. Wuri menyanggupinya. Setelah itu, Wuri melihat lokasi syuting dan di sana dia bertemu dengan Sung Il, di mana Sung Il kemudian memintanya berfoto bersama. Walaupun kepaksa sih, foto itu kemudian dikirimkan kepada emaknya Wuri. Mari dan Byung-jin bertemu di restoran. Byung-jin berusaha membujuk Mari untuk menerimanya kembali, karena sampai saat ini dia masih sangat mencintainya. Dan dengan posisinya sebagai CEO serta rencana bisnis besarnya, Byung-jin yakin suatu saat nanti dia akan bisa menyingkirkan pimpinan Kim dan Rafael. Lee Mari yang matre nampaknya akan menyambutnya jika Byung-jin berhasil mewujudkan rencananya. Malam harinya, Wuri sibuk menulis surat untuk Kang Jae, yang intinya dia ingin mengajak Kang Jae untuk quick bersama. Di saat bersamaan, Rafael juga menelponnya dan meminta Wuri segera mengirimkan naskah presentasi rumah sakitnya malam itu juga. Setelah terkirim, Wuri pun tidur. 오늘 밤까지 보내주실 수 있으세요? 출근해서 Esoknya, Wuri menelepon Kang Jae menanyakan tanggapannya atas surat yang dikirimnya semalam. Tapi Kang Jae tidak mungkin membantunya karena itu menyangkut pekerjaannya dengan Diamond Cosmetic. Walah, ternyata salah kirim ya. Buru-buru Wuri menemui Rafael dan dengan kecemasan tingkat tinggi, dia meminta Rafael untuk tidak membaca isi surat yang dia kirim semalam. Tapi terlanjur, Rafael sudah membacanya. Rafael malah membulinya. Hade-hade Wuri. 잘못 보내신 거 맞죠? 작가님 필력이 너무 좋으셔서 보다가 수고하십시오. 수고하세요. Setelah itu, Wuri bertemu lagi dengan Kang Jae dan kembali mengutarakan hasratnya kepada Kang Jae. Dan kali ini pun Kang Jae menyambutnya dan mengajaknya makan malam di hotel besok. 같이 자자. 내일 명동에 그 중식당 호텔 조식까지 먹고 나오자. Malam harinya, Wuri diajak Sung Il untuk berbicara berdua di taman. Namun, asisten Sung Il dan Yeri mengintipnya dan menduga Sung Il mungkin menyukai Wuri. Sung Il mengatakan tentang ayahnya Wuri yang katanya sudah meninggal. Namun menurut Wuri, kata ayah adalah kata terlarang karena setiap kali dia mengucapkannya, itu membuat emaknya bersedih. 라는 말만 나오면 우는 거야. 어땠어요? 어렸을 때 엄마는? 맛있게 먹어요. Besoknya, Wuri pamit kepada nenek dan emaknya karena harus lembur dan menginap di kantor. Padahal mau nginep bareng Kang Jae tuh. Sesampainya di hotel, baik Wuri maupun Kang Jae nampak sangat gugup menantikan momen pertama mereka. Tapi baru juga mulai, Wuri mendapat telepon dari Rafael. Berikutnya, Kang Jae juga menerima telepon dari Rafael juga. Dan lebih parah lagi, tiba-tiba alarm kebakaran hotel berbunyi. Dan akhirnya Kang Jae berubah pikiran. Karena merasa dia ada yang mengingatkannya. Mereka pun langsung pulang. 뭐지? 아, 중국에서 좋아하는구나. 라파엘 대표? 아, 그거 그 담당자한테 제가 연락하라고. 대표님? 저 뭐야, 놀랬잖아. 누군가가 신호를 모르는 것 같아서 오늘은 집에 가고 Sesampainya di rumah, Wuri mengabari emak dan neneknya bahwa dia akan menikah dengan Kang Jae setelah melahirkan nanti. 아기 낳고 나면 시골리제. Keesokan harinya, Kang Jae berhasil melihat tersangka pembunuh No Manchul, dan dia adalah ternyata Shin Min Yong, staf dari rumah sakit. Tapi Kang Jae tetap yakin Shin Min Yong hanyalah seorang suruhan. 김 회장이 신명을 사줬을 가능성을 Sementara itu, Rafael sedang mengadakan rapat manajemen dengan CEO baru tentang pengembangan proyek di Tiongkok.
Rafael mulai menanyakan keseriusan Byung-jin dengan proyeknya tersebut, karena menurutnya pimpinan perusahaan tersebut saat ini sedang terkena masalah hukum. Dan pada saat itu juga video call dengan ahli bedah plastik di Tiongkok sudah terhubung. Dan ternyata CEO-nya sudah digantikan olehnya, namun Byung-jin tidak mengetahuinya. CEO dari Tiongkok itu malah mengucapkan terima kasih atas presentasi bisnis yang dikirim oleh Rafael, dan dia sangat tertarik berbisnis dengan Diamond Cosmetics untuk semua produknya, dan tak sabar ingin segera bertemu dengan Rafael secepatnya. Dan itu kemudian membuat Byung-jin dipecat saat itu juga. 라파엘 대표 영어 들었네. 유학 갔다서는 그냥 나가라. Setelah itu, Mari memperlihatkan keceriaannya di depan Rafael atas kembalinya Rafael menjadi CEO. Namun, tiba-tiba Rafael memberikan surat gugatan cerainya untuk Mari dan memperlihatkan video saat Mari bertemu dengan Byung-jin. 아기 때문에 흔들렸던 내가 바보였어. Song-il mendapat kabar dari emaknya Wuri tentang rencana pernikahan Wuri. Namun saat ditanya waktunya, tanpa sengaja emaknya menyebut setelah melahirkan. Tentu Song-il kaget mendengar tentang kehamilan anaknya Wuri tersebut. Tapi emaknya tetap tak mau menjelaskan masalahnya. 우리가 사실 사고로 임신한 거라. 은나! Malam harinya, Rafael mendatangi Wuri di rumahnya dan mengatakan kalau dia akan segera bercerai dengan Mari. Walaupun begitu, Rafael mencoba meyakinkan Wuri bahwa dia bisa memberikan keluarga yang baik untuk bayinya nanti. Sedang sedih-sedihnya, tiba-tiba Song-il datang dan mengatakan kalau dia adalah ayahnya Wuri. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 우리야, 내가 네 아빠라니까? 난 네가 그 아이를 안 낳았으면 좋겠다. 제가 된다면 서로를 향해 천천히 다가갈 거예요.